Pak Willy. Oke, kita langsung belajar ya. Kita langsung mulai ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Roma 10 ayat 11. Apa artinya itu ya? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oke, silakan ada yang membantu jawab. Pak Wiwit ada atau Ya, saya deh Pak, coba. oh iya, Pak Wiwit silakan. Eh, jadi Paulus ini itu ya mengutip dari Yesaya 28 ayat 16 ya, bahwa apa namanya iman kepada Kristus tuh menjamin keselamatan ya. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan atau dikecewakan dalam pengharapan mereka. Nah, mungkin dia juga maksudnya menekankan ini bukan sesuatu yang ajaran yang baru, tapi dia memang udah disampaikan oleh Nabi Yesaya gitu. Dan juga mungkin dia menegaskan bahwa keselamatan ini terbuka buat semua orang tanpa memandang latar belakang atau etnis atau agama ya. Eh, di ayat selanjutnya kan juga ditegaskan mau orang Yahudi mau bukan Yahudi semua punya akses yang sama pada keselamatan melalui iman. Jadi Hmm. penekanannya pada iman, Hmm. bukan pada jadi dia bandingin iman tuh lebih penting dibandingkan dari usaha menjalankan hukum Taurat gitu sebagai Hmm. jalan untuk menuju keselamatan itu. Iya, Gitu ya. iya. Jadi, em, oke, bagus. Thank you. Ada lagi yang lain? Mau tambahin? Enggak ya, saya pikir ini cukup jelas ya. Jadi dari betul, Roma 10 ayat 11 ini mengutip Yesaya 28 ayat 16. Tapi juga ini adalah suatu kebenaran ya yang juga ditemukan di ayat-ayat Alkitab yang lain ya. Seperti Roma 10, Mazmur 25 ayat 2 sampai 3, Yesaya 49 ayat 23, Yoel 2 ayat 26 sampai 27, ya Roma 9 ayat 33, 1 Petrus 2 ayat 6, ya intinya sama. Maksudnya adalah semua orang yang beriman kepada Allah dan Mesias tidak pernah akan mendapat malu binasa dalam kekekalan. Ya, mereka tidak akan mendapat kehinaan atau kengerian yang kekal. Jadi dari sini kita lihat sebenarnya ini ayat ini dan banyak ayat yang tadi yang saya ngomong itu kontradiksi dengan ajaran eh, Calvin, terutama limited atonement, bahwa keselamatan itu terbatas atau seperti yang dipercaya oleh Pak Esra Soru bahwa Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan sudah menetapkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Jadi dia sebelum menciptakan manusia dia sudah menentukan siapa-siapa yang harus masuk neraka, siapa-siapa yang harus masuk surga. Dan Yesus datang hanya untuk umat yang akan masuk surga aja, yaitu umat pilihan. Makanya disebut limited atonement. Keselamatan itu terbatas. Ya, penebusan itu atonement itu penebusan itu keselamatan itu hanya untuk umat, hanya apa-apa terbatas hanya untuk umat pilihan saja. Ya, jadi ini bertentangan karena di sini barang siapa yang percaya kok siapa aja. Jadi Tuhan nggak batasin. Nah, kalau ternyata Tuhan sebenarnya sudah menciptakan sebagian orang untuk
masuk neraka sebelum dia lahir, bahkan sudah ditentukan dia masuk neraka. Kalau begitu, bukan barang siapa yang percaya dong. Iya kan? Bukan tergantung orang itu dong. Betul, Pak. Tergantung Tuhan yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya. Jadi ayat ini dan banyak ayat yang lain itu bertentangan dengan terutama juga Yohanes 3 ayat 16 itu bertentangan dengan limited atonement. Ya. Nah, orang yang pegang limited atonement kayak Esra Soru mengatakan bahwa waktu dia pernah berdebat sama almarhum Dr. Mangapul Sagala, ya, yang percaya bahwa eh, dia Calvin tapi dia menolak limited atonement. Dia bilang keselamatan itu untuk semua orang. Tapi sebenarnya kalau dia udah pegang begitu, yang lain akan merembet. Ya, dia akan merembet yang lain. Tapi ya sudah, udah keburu meninggal tuh Pak Mangapul Sagala. Nah, di situ Pak Esra Suru bilang bahwa kata barang siapa yang percaya karena begitu besar apa eh, Allah kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia di situ bukan artinya semua orang di dunia. Tapi dunia itu adalah dunia dari umat pilihan. Ya, yang ada di seluruh dunia umat pilihan itu. Di bangsa-bangsa gitu maksudnya. Ya, jadi bukan semua orang. Ya, jadi dunia di situ adalah orang-orang yang percaya. Ya, jadi maksain lah kayak begitu ya artinya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ya, dari Roma 9 juga kita udah jelas lihat bahwa eh, sebenarnya namanya eh, bangsa Israel itu juga umat pilihan kan. Tapi ternyata oh bukan, yang pilihan itu adalah orang yang beriman. Jadi intinya adalah siapa yang beriman itulah umat pilihan. Dan pilihan itu bukan pilihan untuk masuk selamat, masuk surga, bukan, tapi pilihan sebagai apa? Mereka menjadi pilihan eh, apa namanya? Sebagai umatnya Allah. Ya, sebagai orang-orang yang orang-orang pilihan di sini adalah orang-orang yang beriman, maksudnya gitu ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang ya, umat pilihan itu artinya bangsa uh, umat kepunyaannya Tuhan lah intinya gitu ya. Bukan untuk ditentukan untuk masuk surga atau masuk neraka otomatis. Kalau dia pilihan dia pasti akan masuk surga. Tetapi juga kalau dia enggak uh, setia sampai akhir ya dia namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Ya, jadi bukan berarti sudah tercatat sudah beres semua. Enggak. Tapi kalau dia nggak setia sampai akhir, ya namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Oke, kita lanjut nih. Roma 10. Eh, Pak David, tadi kan Ya. berkaitan dengan Yesaya 28 ya, ayat 16 ya. Mm-mm. Mengutip ya, Paulus mengutip dari ayat yang tadi disampaikan. Ya. Itu Sion itu, dasar Sion itu apa yang maksudnya Pak David ya? Yang Nah, menempat. Yesaya 28 ayat 16 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan. Nah, ini kembali ya. His will doesn't make haste. Ya, tidak akan goyang. Oke, terus kenapa? Pertanyaannya, Sion itu siapa? Iya, maksudnya Sion di Sion itu maksudnya apa maksudnya di Bicara, Sion? ya, Sion bicara soal eh, kotanya Allah. Ya, juga sering disamakan dengan Yerusalem. Ya, eh, eh, intinya bahwa eh, keselamatan itu seperti Yesus katakan itu datang dari bangsa Yahudi, datang dari Israel. Nah, ini jelas merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada Mesias. Hmm. Ya, ini yang dibilang juga sama Petrus.
1 Petrus 2 ayat 6-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, dia mengutip Septuaginta. Ya, ah, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi ini bicara soal Mesias, soal Kristus. Hmm, iya, iya. Udah, Pak? Iya, udah ngerti banget. Jadi, Oke. thank you, Pak David. Ya, ya. Ya, kita lanjut ya ke Roma 10 ayat 15. Di sini saya mau jelasin nanti ini. Roma 10 ayat 15. Ya, coba em, s- kita sering nggak sadar, nggak ada sesuatu di sini. Coba silakan ya, ada yang mau jawab? Bukan di sininya, tapi secara nggak langsung ya, berkaitan sama Roma 10 ayat 15. Silakan, Pak Dedi deh. Iya, dari ayat 15 ya, Pak. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi mungkin yang saya boleh tangkap ya, betapa orang yang dipakai Tuhan sebagai utusan itu menyampaikan firman ya, itu membawa apa ya, suatu yang indah bagi di hadapan Tuhan. Karena orang tersebut sebetulnya kalau dia menyampaikan firman Tuhan itu sebetulnya orang tersebut sudah uh, hidup percaya ya, sehingga dia boleh menyampaikan itu ya, telah menghidupinya gitu. Jadi dia terpanggil untuk menyampaikan itu, menjadi utusan Tuhan ya. Dan Iya, itu menjadi suatu yang indah di hadapan Tuhan. oke. Hmm. Ada yang lain mungkin? Saya jawab Pak David. Oke, silakan. Iya, kalau ini kan firmannya kalau pakai bahasa itu ya. Dan bagaimana kita bisa memberitakan tentang dia kepada mereka kalau kita tidak diutus. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Ya, jadi maksudnya kalau lihat dari ayat ini, eh, misalnya memang setiap kita yang sudah percaya, ya kan, ya memang seharusnya memberi diri itu kita ya memberitakan kebenaran ini, kabar baik ini sih ada ya Hmm. gitu. Jadi jadi kita menyadari bahwa kita ya sebagai utusan gitu kan. Itu Pak David. Hmm. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, ini di ayat apa ya? Tesalonika ya, bagaimana kesukacitaannya Paulus ya Hmm. atas jemaat. Dan karena di 1 Tesalonika 2 ayat 13 ya, pada saya coba mungkin seperti ini juga hati Paulus ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu ya. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi
Dan memang sungguh-sungguh demikian firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi ketika firman itu disampaikan, maka orang yang percaya ya akan menerima kebenaran itu dan diselamatkan. Jadi ini yang Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana dia memberitakan firman, dan setiap orang yang mendengar dan percaya akan beroleh keselamatan. Jadi firman yang didengar itu yang menimbulkan iman terhadap orang yang mendengarnya dan dia menjadi percaya. Bukan perkataan manusia ya, tapi sungguh-sungguh bahwa itu adalah firman iman yang kemarin kita dengar di ayat berapa ya? Ayat 8 ya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Jadi benar-benar mengaku firman itu adalah mengakui Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan dia yang tidak akan mempermalukan kita ya. Yang tadi Iya. kita juga bahas. Nah, Itu pada jadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca nih kan dari tadi nih um, ya bicara soal uh, Tuhan tidak mempermalukan orang yang beriman kepada Dia ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, tapi ini kelanjutannya alasannya gini loh. Kenapa Israel nggak selamat? Padahal Israel itu adalah bangsa pilihan. Oh, ternyata nggak semuanya beriman, ya kan? Orang yang beriman itu baru Israel asli, baru umat pilihan asli. Oke. Nah, lalu kenapa mereka bisa tidak beriman? Apakah mereka ditetapkan? Mereka memang tidak dipilih. Nah, jadi ini pertanyaannya. Jadi bukan karena Tuhan nggak memilih mereka, ya. Tapi mereka yang menolak. Nah, makanya jadi kembali bolanya tuh di tangannya manusia, bukan di tangannya Tuhan. Coba kita lihat. Kita baca nih ya. Roma 10 ayat 13, saya share screen. Ya. Um, nah, coba kita baca deh. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya kan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Oke, ini bicara sebenarnya urut-urutan orang bisa percaya. Ya, mereka harus diutus terlebih dahulu. Ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, setelah diutus, nah utusan ini memberitakan. Setelah memberitakan kebenaran Injil, baru mereka bisa percaya. Baru mereka bisa beriman. Iya kan? Nah, itu proses yang normal. Nanti saya mau ini ya, saya mau tanya nanti teman-teman. Tetapi semua orang yang telah menerima kabar baik, tapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi harus ada yang memberitakan, baru bisa timbul iman. Ya, yaitu memberitakan firman Kristus atau Injil. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Enggak, mereka sudah mendengar. Ya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, lihat. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya?
Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ya, loh kok bisa sih? Iya, maksudnya gini loh. Orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel kan nggak tahu Yahweh, nggak kenal Yahweh. Tapi mereka seperti yang Roma 1 katakan, dari ciptaan Allah, ya mereka tahu ada Tuhan yang mereka nggak kenal. Makanya di dalam Kisah Rasul 17 dikata orang-orang Yunani itu ya buat satu patung, diberi nama patung itu kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah dari situ Paulus memberitakan Injil bahwa Tuhan yang tidak kamu kenal itu adalah Mesia, adalah Yesus. Ya, nah jadi intinya mereka nggak kenal Yesus, tapi mereka mencari Tuhan yang tidak dikenal itu. Nah Tuhan menampakkan diri, berkenan, ya, menampakkan diri, menyatakan diri kepada orang yang tidak mencari Yahweh. Dia bukan mencari Yahweh, tapi soalnya dia nggak kenal Yahweh, tapi dia mencari Sang Pencipta gitu loh. Nah, orang-orang seperti itu yang Tuhan berkenan. Nah, ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi Tuhan selalu mau menjangkau orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi justru banyak yang menolak dia. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bukan Tuhan ya yang nggak pilih mereka. Mereka yang tidak taat dan yang selalu membantah, memberontak. Itu masalahnya. Oke, ya. Jadi eh, ayat 15 ini ya jelas bahwa maksudnya eh, bagaimana orang dapat memberitakan keselamatan yang ada dalam Kristus sehingga orang-orang dapat berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Ya, nah berseru kepada nama Tuhan itu sama artinya dengan mengakui dia sebagai penguasa hidupnya, sebagai bapaknya, sebagai sahabatnya, ya, dan memberikan penghormatan kepadanya. Ya, jika ya tidak ada yang diutus untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Jadi dalam perjanjian lama, semua berita ilahi harus dibawa oleh hamba Tuhan yang diutus oleh Allah. Barulah berita itu dianggap sah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan agar semua muridnya menjadi saksinya dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan juga para rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil, Efesus 4 ayat 11-12 ya. Itu juga adalah utusan Allah. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berita Injil. Ini merupakan sebuah kutipan dari Yesaya 52 ayat 7 yang merupakan sebuah nubuatan mesianik dari Nabi Yesaya yang menggambarkan betapa utusan Injil itu begitu dinantikan karena membawa kabar baik tentang keselamatan kekal. Ya. Namun sayangnya tidak semua orang dalam konteks ini adalah orang-orang Israel ya menerima kabar baik ini yang disampaikan para utusan Injil. Ini pun merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, Yesaya 53 ayat 1. Ya, bahwa nggak semua orang akan mendengar, akan menerima. Karena itu Allah melalui Yesaya telah bernubuat bahwa Injil akan diberitakan kepada seluruh bangsa di dunia. Ya. Oke, jadi kesempatan diberikan sama kepada semua orang. Ya, itu pesannya. Ya. Nah, lanjut ya. Ayat yang eh, pertanyaan ketiga ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi mengapa bangsa Israel sudah mendengar Injil namun tidak
menimbulkan iman bagi sebagian besar mereka. Kenapa? Kan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kenapa mereka udah dengar firman tapi tidak beriman? Silakan. Pak Yosep, Pak Herman, atau Ibu Siska, Bu Fungling. Iya Pak, Oke. di ayat 21 dibilang, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengeluarkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah Pak. Jadi Hmm. mungkin bangsa Israel itu bangsa yang tidak taat dan yang membantah ya Pak. Suka Hmm. memberontak ya. Hmm. Ya mereka mungkin tahu firman gitu, bahkan nggak cuma mendengarnya, tapi mereka nggak sampai kepada kebenaran yang mungkin dibilang iman kepada Kristus itu Pak, yaitu kebenaran itu yang mereka nggak sampai kepada itunya gitu Pak, karena mereka suka memberontak. Hmm. Ya, ya karena mereka tidak, ya namanya, nah makanya gini kan artinya, betul nggak? Injil itu ditawarkan kepada semua orang, diberitakan kepada semua orang. Itu kan bicara tentang kasih karunia Tuhan, keselamatan, ya karena kasih karunia Tuhan lewat darah Yesus oleh iman kita. Nah, masalahnya nggak semua orang menerima. Artinya kasih karunia ini bisa ditolak kan? Nggak seperti yang diajarin oleh Calvin. Irresistible grace, tulis I. Tadi L. Ya, limited atonement, keselamatannya untuk orang-orang pilihan saja. I sekarang, irresistible grace. Kasih karunia nggak bisa ditolak. Jadi kalau diberikan pasti diterima. Nah buktinya nggak semua orang terima kok. Bisa ditolak kok. Mereka menolak. Ya. Nah jadi makanya saya mau, di sini ada nggak orang-orang yang nggak mengaku reform? Ya. Percaya tulip, ya, doktrin keselamatan dari Calvin. Jangan cuma buntutnya doang aja, sekali percaya, sekali selamat tetap selamat. Dalam ini Calvin. Nanti saya akan tunjukin lagi. Ya, ini sistem atau set of apa namanya ya? System of belief. Ya. Jadi kalau pegang satu harus pegang semua nih urut-urutannya. Nanti kita akan belajar nih yang namanya Ordo Salutis. Ya. Urut-urutan keselamatan. Ya. Versi Calvin. Nanti kita coba lihat. Oke, nah kembali. Jadi dalam Roma 10:19 ini Paulus menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Israel sudah mendengar Injil sejak zaman nabi-nabi Perjanjian Lama. Namun ya Tuhan sudah tahu terlebih dahulu ya sejak sebelum Mesias datang. Nah, ini disebut ya prapengetahuannya Tuhan, for knowledge-nya Tuhan. Ya, Roma 8:29 itu. Ya. Penolakan dia Tuhan tahu penolakan Israel atas Mesias. Ya, Adam Clark mengatakan bahwa dengan frasa foreseeing your unbelief and rebellion. Jadi Tuhan sudah lebih dahulu melihat ketidakpercayaan dan pemberontakan dari Israel. Seperti kata Tuhan melalui Musa dalam Ulangan 32 ayat 21. Sehingga Allah membangkitkan cemburu bangsa Israel dengan tidak lagi membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Yang dikatakan sebagai bangsa yang bebal. Ya. Jadi sekali lagi keselamatan tidak dialami oleh bangsa Israel semuanya karena penolakan mereka, kekekahan mereka. Mereka punya konsep tentang Mesias. Ya, mereka punya satu tafsiran, yaitu Mesias itu akan membawa kejayaan kepada bangsa Israel. Memang begitu, tetapi
Mereka menangkap itu secara harafiah. Padahal maksudnya adalah secara rohani. Ya, kemenangan atas dosa. Penebusan atas dosa. Bukan menebus mereka seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu harafiah memang kan. Ya, nah mereka pikir akan terulang lagi. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa adidaya seperti zaman Daud. Mereka pikir gitu. Makanya mereka menolak Kristus. Bahkan para rasul juga punya pandangan begitu. Sampai sekarang orang Israel berdoa di tembok ratapan untuk menantikan Yesus. Apa Mesias yang akan membawa bangsa mereka menjadi besar kembali. Menjadi hebat lagi. Ya, makanya nanti di Natal ini tetap temanya di ibadah Mandarin itu the hope and joy of Christmas. Jadi harapan, pengharapan dan sukacita. Jadi saya akan jelasin bagaimana bangsa Israel itu mengharapkan ya kedatangan Mesias. Tetapi mereka punya konsep sendiri. Nah ini dia. Mereka mau percaya kepada Mesias, tapi Mesias yang ada di gambaran mereka. Nah jangan sampai kita juga begitu. Ya, orang Kristen banyak punya pandangan-pandangan sendiri tentang, oh Yesus itu baik, kayak Kristen progresif. Yesus itu baik, Yesus itu tidak menghakimi, kita tidak boleh menghakimi. Tuhan mempunyai banyak tempat tinggal. Ya, nggak cuma orang yang mengaku percaya Yesus aja selamat. Masa orang yang berbuat baik tapi nggak kenal Yesus nggak selamat? Nah, ini pluralisme. Ya, pakai ayat itu lagi, Yohanes 14. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pasti Tuhan punya kapling-kapling deh. Nanti ada kapling buat orang agama lain yang baik juga akan masuk. Ya, kan mereka belum terima Injil, tapi mereka orang yang baik. Masa Tuhan nggak hitungin? Ya, itu kira-kira. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang sama teman-teman. Ya, saya mau tanya nih. Duluan mana? Lahir baru dulu, baru beriman, percaya, atau harus percaya dulu, baru lahir baru? Coba, siapa nih yang mau coba jawab? Ulang Pak, ulang Pak. Duluan mana prosesnya, urut-urutannya nih? Hmm. Percaya dulu, ya, beriman dulu, baru lahir baru, atau lahir baru dulu, baru percaya, beriman, baru bertobat, atau percaya dan bertobat dulu baru lahir baru, ya, beriman bertobat dulu baru lahir baru, atau lahir baru dulu baru beriman, baru percaya bertobat. Kalau selama ini sih taunya percaya dulu baru bisa lahir baru ya. Hmm. Iya, Percayanya itu. iya. Tapi Ya. mungkin lahir baru dulu kali Pak ya. Apa? Lahir baru dulu. Tapi Enggak. kalau nggak percaya mau gimana lahir baru? Iya nggak? Kalau pengertian saya sih begitu. Iya. Dari yang kita pelajari juga begitu kan di Roma kan. Bagaimana bisa orang enggak, makanya tadi urut-urutannya tadi kan kita baca, makanya saya sengaja baca tuh dulu. Dari Roma 10 ayat 13 sampai 21 tadi, ya kan? Hmm. Bagaimana bisa percaya kalau mereka belum pernah mendengar Injil? Ya kan? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang bisa memberitakan kalau nggak ada yang belum Tuhan belum mengutus pemberita-pemberita Injil? Kan gitu prosesnya. Hmm. Iya kan? Nah, bahkan ya, ya makanya kalau Pak Jeff sih memang dia bukan Calvin ya. Tetapi sekarang ya Pak Jeff sama Pak Edi udah sepakat. Makanya kita buat rumusan kayak begini nih tentang soteriologinya Abba Love. Tetapi Kak Edi ini kan Calvin. Ya, five point Calvinis. Tapi waktu dia menyusun secara logika. Ya firman Tuhan itu benar.
SPK gitu maksudnya, bahan SPK. Kan Kasamiton. Kasamiton itu 5 point Calvinis. Bahkan Samiton ini sebenarnya dulu itu Pak Samiton, Pak Edi, kita kan di GPI, Gereja Penyebar Injil, ya, Majalengka. Itu tuh Armenian banget. Tapi kemudian eh, akhirnya keluar dari GPI, kita di GKNS, Gereja Kristen Navirision, terus kemudian KID Kasam menjadi Calvin, 5 point Calvinis yang percaya tulip, ya. Nah, bahkan Kak Sam pernah ngomong, Kak Sam itu lebih parah lagi, Kak Sam itu lebih ekstrim lagi Calvinnya, ya hiper Calvin tuh boleh dibilang, karena dia percaya sekali apa selamat tetap selamat, bunuh diri pun asal tidak menyangkal nama Tuhan, tetap percaya Yesus Tuhan, ya, dan juru selamat percaya dalam hati mengaku dengan mulutnya, ya model kayak begitulah ya. Waktu dia walaupun dia bunuh diri tetap selamat asal tidak menyangkal Yesus, tetap percaya Yesus. Kalau bunuh diri tetap selamat. Jadi lakukan dosa apapun tetap selamat asal percaya Yesus Tuhan. Ya. Nah, Koedi nggak begitu. Koedi lebih dia percaya 5 point Calvinis, tetapi dia percaya Lordship Salvation. Kalau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak setia sampai akhir, nggak selamat. Tetapi tetap Koedi 5 point Calvinis. Nah, kalau 5 point Calvinis beneran, susunannya Ordo Salutis itu adalah lahir baru dulu, baru selamat. Sorry, lahir baru dulu, baru bertobat, baru beriman. Ya. Harus lahir baru dulu, baru beriman, baru bertobat. Itu namanya Ordo Salutis. Ya. Ordo Salutis dari Calvinis. Ya, saya share screen ya. Oke. Nah, jadi Ordo Salutis adalah urut-urutan kepercayaan. Ya, urut-urut ini saya ambil dari bukunya Wayne Grudem, Sistematika Teologi. Urut-urutan keselamatan. Ya, menurut Calvinis, menurut Arminian, tapi yang Katolik saya ngambil. Katolik sama Arminian mirip-mirip. Ya, Ortodoks, gereja Ortodoks itu mirip-mirip. Non Calvin. Ya, tetapi Calvin itu menarik. Dia urut-urutannya begini. Pertama, Tuhan menetapkan dulu. Ya, siapa yang selamat sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, itu. Jadi Tuhan menetapkan dulu siapa yang selamat. Nah, jadi dalam penetapan ini ada dua aliran lagi nih. Satu yang disebut supralapsarianisme, seperti pengakuannya Ezra Soruk. Ya. Ezra Soruk mengaku dia percaya supralapsarianisme. Artinya Tuhan menetapkan siapa masuk sorga, dan Tuhan juga menetapkan siapa masuk neraka sebelum dunia dijadikan. Itu namanya double predestinasi. Tapi ada yang percaya ya infralapsarianisme. Nah, infralapsarianisme Tuhan menetapkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Baru Tuhan pilih siapa yang selamat. Itu aja. Ya. Nah, jadi pemilihan dulu, Tuhan pilih dulu. Baru kemudian Tuhan menentukan keselamatan bagi mereka yang telah dipilih itu. Jadi ini yang namanya limited atonement. Tuhan menetapkan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memilih orang-orang yang sudah ditetapkan untuk selamat. Ya. Baru kemudian mereka, baru kemudian
calling, ya, panggilan, yaitu pemberitaan Injil, calling ini namanya. Nah, alasannya kenapa? Karena T, total di prophecy. Total di prophecy artinya dia pakai ayat Efesus 2 ayat 1. Ya, karena dahulu kamu mati. Nah, sebelum kita lahir baru, dibangkitkan sama Tuhan, itu kita mati semua. Nah, coba kita lihat ya, Efesus 2. Nah, dasarnya ini dia. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi di sini ditafsirkan secara literal benar-benar. Ya. Mati di sini artinya mati rohani. Ya. Jadi mati ya nggak bisa denger dong orang mati. Iya kan? Nah kalau gitu ngapain diberitain Injil kalau gitu kepada orang mati? Aneh juga ya kan? Di sini kan dibilang ada calling dulu, ada panggilan dulu, pemberitaan Injil. Kalau orang mati gimana pemberitaan Injil? Jadi caranya gimana? Harus dibangkitkan dulu nih orang mati. Makanya larinya ke monergism. Keselamatan itu hanya sepenuhnya dari Tuhan saja. Ya betul setuju, tapi monergismnya Armenian beda dengan monergismnya em, pandangannya Calvin ya. Calvin menganggap Armenian itu sinergistik. Artinya manusia selamat karena dua pihak. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Nah, ini disebut uh, apa namanya? Pelagianisme atau semi pelagianisme. Ini saya ngomong-ngomong istilah gini nih nggak tahu nih teman-teman ngerti apa nggak. Saya anggap ngerti deh yang nggak ada yang tanya ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti tanya ya. Nah, jadi intinya begitu. Jadi harus lahir baru dulu, regenerasi, dibangkitkan dulu, baru bisa percaya. Kalau belum lahir baru, belum dilahirkan lagi secara rohani, dia mati. Mati mau diberitain Injil kayak bagaimana juga, dicubit, digampar, digaplok juga nggak bisa teriak, nggak bisa sadar ya, maksudnya nggak bisa bangun karena udah mati. Jadi mesti dibangkitkan dulu. Nah setelah bangkit baru bisa menerima, baru bisa beriman. Nah jadi yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk selamat. Nah karena itu pasti irresistible grace. Ya, dan Tuhan artinya pasti mereka kalau udah bangun pasti mereka bisa menerima. Pasti mereka menerima lah. Belum tentu kan. Tadi kita lihat bahwa enggak semua orang menerima, menolak mereka. Nah, orang mati kan nggak bisa menolak juga dong mestinya dong. Iya kan? Nah, buktinya nih orang-orang Israel menolak. Oke lah dia belum lahir baru, tapi mereka menolak. Nah, jadi gitu susunannya. Kalau Calvinistik ya, lahir baru dulu, baru percaya, baru beriman, baru bertobat. Jadi lahir baru dulu, baru beriman, baru bertobat, baru dibenarkan, baru kemudian mengalami sanctification, pengudusan, dimurnikan hidupnya semakin. Nah, yang lainnya sih udah nggak masalah lah ya, sama. Ya itu versi Calvin. Nah, sekarang versinya Armenian. Teman-teman lihat ini ya, apa namanya PPT-nya, ngelihat nggak nih? Ordo Salutis, Lihat, Pak. lihat ya. Oke. Nah, Ordo Salutis Armenian begini. Pertama, calling dulu, ya, pemberitaan Injil dulu. Setelah pemberitaan Injil, baru kemudian pada saat Injil diberitakan, kasih karunia itu ditawarkan. Nah, orang-orang yang beriman itu menerima kasih karunia yang namanya prevenient grace. Karunia yang mencegah mereka untuk binasa. Istilahnya kasih karunia yang menyelamatkan lah. Ya.
Kasih karunia menyelamatkan atau effective grace. Ya, Katolik bilang actual grace. Ini saya ganti nih. Bukan mencegah. Kira-kira gitu lebih enak lah ya. Nah, kasih dari Tuhan yang memungkinkan seseorang untuk percaya. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, baru iman. Setelah mereka mendengar Injil, ya, mereka menerima kasih karunia itu, timbul iman. Kalau mereka menolak, ya nggak timbul iman. Kayak bangsa Israel tadi itu. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 21. Tuhan menawarkan, tapi mereka menolak. Mereka nggak terima, mereka nggak percaya, ya nggak selamat. Nah, setelah beriman, baru bertobat. Ya, otomatis orang yang berimannya benar, dia akan bertobat. Nah, lahir baru akhirnya setelah itu. Baru lahir baru. Baru mereka dibenarkan setelah lahir baru. Lahir dari air dan roh. Mereka dibenarkan, nah mereka akan tekun setia sampai akhir. Lalu mereka akan dimuliakan. Ya, itu Ordo Salutis dari Armenian. Nah, kita di dalam SPK, kita ikutin pola ini sebenarnya. Ya, tapi ya gitulah. Ya, banyak orang Calvin yang nggak sadar ikutin polanya Armenian. Tapi kalau dia ikutin pola, ya sebenarnya ya nggak anehnya gini. Kalau memang itu lahir baru adalah karena Tuhan tanpa usaha manusia, kalau gitu nggak usah beritain Injil dong. Nggak perlu dong beritaan Injil. Lalu buat apa beritaan Injil kepada orang yang mati? Emang pada saat pemberitaan Injil orang-orang mati dibangkitkan? Kan enggak. Ya kan? Orang mati nggak bisa terima, nggak bisa menolak dong. Ini ada yang menolak, ada yang menerima. Bagaimana? Oke ya, ini saya cuma jelasin ini kayak begini. Ya, kalau kita pilih Calvin, kalau kita percaya Calvinis, maka kita percaya lahir baru dulu, baru beriman, baru bertobat. Ya, teman-teman boleh cek deh. Ya, klik aja deh, Ordo Salutis Calvinis keluarnya kayak begini. Aneh tapi nyata. Berarti Ya, benar dong Pak ya. apa? Berarti benar dong. Percaya dulu baru lahir baru. Artinya kamu Armenian. Iya. Iya. Jadi kalau ada yang ngaku Calvin tetapi bilang percaya dulu, beriman dulu baru lahir baru, ya itu sebenarnya dia bukan Armin, dia bukan Calvin, dia sebenarnya Arminian. Karena Calvin itu percaya lahir baru dulu. Ya, lahir baru dulu. Oke ya, makanya kita perlu eh, belajar benar-benar ya. Jangan kita pikir, oh gua Calvin, tetapi begitu lebih dalam lagi sebenarnya kita nggak begitu juga, ya kan? Kita nggak ngerti, ya apa itu Calvin yang sebenarnya, atau bahkan lebih Calvin dari Calvin kita. Nah, Calvin nggak ngajarin begitu, tapi kita percaya begitu. Makanya bunuh diri pun selamat. Waduh, kacau tuh, kayak Rick Warren. Ya, tapi jadi pendeta besar juga. Ya, ya. Apalagi Hyper Grace deh. Saya Prince lebih kacau lagi, nggak perlu bertobat. Pak David, Ya, kalau menurut Efesus 2:8-9 kelihatannya beriman dulu ya, Pak. maksudnya? Saya percaya dulu gitu, gitu. Baru lahir baru gitu ya. Iya, makanya. eh, tapi gini, Efesus 2 ayat 8 ini juga dipakai oleh Calvin bahwa ini monergism katanya. Efesus 2 ayat 8 bilang kan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Itu pekerjaan Allah. Nah, jadi keselamatan karena kasih karunia oleh iman itu bukan perbuatan kita. Jadi iman pun bukan perbuatan kita. Kamu bisa beriman karena itu Tuhan yang buat kamu beriman. Itu pandangan Calvin. Setuju nggak Pak Bobi? Ya. Efesus 2 ayat 8. Lihat ya, teman-teman lihat nih word ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi, dari sini dikatakan bahwa kasih karunia dan iman itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi iman pun bukan dari kita, sebenarnya dari Tuhan. Ya, apa benar? Coba kita lihat ya. Di sini nih, Albert Barnes deh. Nih, lihat. Albert Barnes menjelaskan begini. Itu bukan hasil usahamu. Ya, teman-teman lihat ya. And that not of yourselves. That is, keselamatan does not proceed from yourself. Keselamatan itu bukan dari kamu. Ya, bukan hasil usahamu. The word rendered that itu tauta dalam bahasa Yunaninya ya is in the neuter. Jadi dalam kata tata bahasa Yunani itu tauta itu gendernya netral, neuter. Kata iman ya itu gendernya feminin. Jadi kata itu sebenarnya tidak merujuk kepada iman. Jadi bukan berarti sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan berarti itu adalah juga termasuk iman. Bukan seperti yang dipercaya Calvin, bukan. Iman itu adalah respon kita kok. Nah, itu bukan merujuk kepada iman, tetapi kepada kasih karunia yang membuat kita diselamatkan. Itu yang bukan hasil usaha kita. Kita selamat bukan karena puasa, sunat, ya, menggenapi 10 perintah Allah, ya, merayakan hari Sabat, bukan. Tetapi kita selamat karena darah Yesus. Itu bukan hasil usaha kita. Itu loh maksud saya. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Tetapi untuk bisa selamat, efektif, ya perlu respon kita dong, iman. Itu dari kita, respon kita itu. Ya. Oke, sampai sini. Pak Bobi gimana?
Nah, jadi kalau kayak gini, apa? Apakah monergism? Kelihatannya kan sinergism. Tetapi bukan pandangan Calvin bahwa, oh, sinergism itu Pelagianism. Jadi ada bagian kita juga usaha. Enggak. Iman itu bukan pekerjaan kita, itu respon. Kita diselamatkan by grace alone, faith alone. Sola gratia, sola fide. Betul, ya. Tetapi fide di sini adalah respon kita, bukan pekerjaan. Nah, orang menganggap, wah kalau begitu kamu diselamatkan karena pekerjaan kamu dong, karena kamu harus beriman juga. Bukan, iman itu bukan pekerjaan, tetapi adalah respon lain. Ya, buktinya mana? Roma 3 ayat 21. Iman itu bukan pekerjaan. Iman itu respon. Roma 3:27. Nih, karena kami yakin, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, lihat kan? Iman dikontraskan dengan perbuatan sama Paulus di sini. Jadi iman itu bukan perbuatan. Iman itu respon. Tetap monergism. Walaupun iman adalah respon kita, bagian kita untuk menerima atau menolak Tuhan, punya Injil, ya kan? Jadi iman itu bukan perbuatan, tapi respon. Oke, teman-teman, ini survei membuktikan ya, bukan survei, penelitian mengatakan bahwa waktu belajar yang paling bagus itu jam 4 sampai jam 8 pagi. Tapi semoga teman-teman ini yang diem-diem nih semua nih benar-benar belajar ya, menyimak ya. Bukan Pak matiin David, kamera sambil kerjain yang lain atau sambil bobo. Pak Baring-baring David nggak belajar juga. Ya gimana Pak? mau nanya nih Pak David. Yap, Itu kalau yang di Yakobus itu gimana ya? Kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati. ya, Yang di Yakobus itu, Yakobus apa saya lupa. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. iya. Nah, Itu betul. penjelasannya. Jadi gini, jadi betul, 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 betul. Jadi begini, oke kita lihat ya. Yakobus 1 atau Yakobus 2 deh. Sebentar, mana? Sebentar nih. Yakobus 2 ya, ya. Yakobus 2:14. Lihat ya. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, bagus nih. Kita mulai dari sini. Jadi, iman yang sejati pasti kelihatan dari perbuatannya. Ngerti ya? Tapi iman itu bukan perbuatan. Tetapi iman yang benar akan menghasilkan perbuatan perbuatan iman. Kelihatan. Nyambung. Artinya gini, kalau kita percaya Yesus Tuhan, kalau benar kita percaya Yesus Tuhan, maka kita akan memperlakukan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita nggak akan hidup dalam dosa. Ngerti ya mas saya? Itu baru namanya kita beriman kepada dia. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus, tapi kelakuannya kayak setan, itu namanya bukan percaya sama Tuhan. Itu bukan anak Tuhan, namanya anak setan. Ya kan? Itu kata Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 8. Ya. Kepada orang Yahudi yang percaya sama dia. Kamu bukan anak Allah, kamu anak iblis, kata Tuhan. Iblis bapakmu. Ya. Jadi iman yang benar kelihatan dari perbuatannya. Kenapa? Tuhan bilang, karena kamu mau membunuh aku. Aku tahu hatimu. Kamu ikut aku karena percaya, karena lihat mujizat-mujizat. Kamu mau menjadikan aku Mesias, melawan Romawi. Ya, kamu yakin aku Mesias? Makanya Yesus waktu datang ke Yerusalem pada Minggu Palem,
Ya, hari Kamisnya kan ditangkap tuh Getsemani, cuma disalib. Nah, minggunya atau setepatnya Seninnya, waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem itu kan, waduh, orang-orang Israel, Yahudi kan, waduh, menyambut dia seperti menyambut Mesias sejati. Ya, memang mereka percaya Yesus Mesias sejati waktu itu, yang akan memimpin mereka menang atas Romawi. Tapi ternyata kan enggak. Waduh, ternyata bisa babak belur juga nih ditangkap. Ya udahlah, salibkan dia. Nah, itu mereka tuh, ya kan? Nggak bener, itu bukan anak Allah mereka. Karena perbuatannya nggak sesuai dengan pengakuan mulutnya. Jadi di sini dikatakan, ya selanjutnya dia. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman yang benar menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Itu maksudnya. Nah, iman yang palsu itu nggak kelihatan dari perbuatannya. Ya, engkau percaya hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham? Nah, ini ilustrasi yang Paulus pakai juga. Abraham percaya kan? Bukan karena dia maksudnya percaya belum, tapi dia kan tidak berbuat apa-apa, dia hanya percaya. Iya, memang dia percaya. Tetapi percaya itu menghasilkan perbuatan iman. Dia percaya, dia memuliakan Tuhan, ada tindakan. Dan dia mempersembahkan Ishak, ya kan? Dia bertindak tuh. Jadi Abraham di sini, Yakobus menekankan tentang perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ini kan perbuatan. Kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Menjadi lengkap. Ya, telios. Lebih tepat gitu. Kalau enggak imannya nggak lengkap, nggak benar. Ya, itu ya. Telios itu artinya finish, fulfill, perfect, lengkap. Ya, strong, tapi tahir lebih jelas nih. Komplit, lengkap. Ya, oke. Jadi kira-kira gitu Pak. Oke, thank you Pak David. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak David, mau tanya dong Pak. Iya Pak. Ya, kadang-kadang ya kalau kita memberitakan Injil tuh banyak orang yang menolak ya. Tetapi yang tadi bilang kalau kita lihat dari perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, mereka bisa melihat gitu loh. Oh ini siapa sih sebenarnya? Ini terus dia bisa percaya. Oh ternyata dia orang Kristen. Terus oh ternyata orang hidupnya bisa berubah dari dia percaya Kristen gitu. Maksudnya percaya Tuhan gitu. Nah orang seperti itu gimana ya Pak? Iya. Nah, artinya kan dia bisa melihat, dia bisa menilai. Jadi gini kan. Sebenarnya gini, dia tahu Bapak Kristen dari mana. Pasti Bapak pernah bilang. Iya dong, nggak mau ada Ya, orang yang puluhan tahun, bertahun-tahun nggak tahu loh dia Kristen. Dia berbuat baik tapi dia nggak tahu dia Kristen. Nah, karena dia nggak pernah ngomong. Orang mana tahu dia Kristen? Nggak pernah ngomong ke gereja, nggak pernah ngomong Natalan, mau ibadah Natal, nggak tahu. Tapi orangnya baik-baik aja. Ya orang nggak tahu dia Kristen. ya, Ya dong. Tahu dari mana dia Kristen? Memang dia nggak mungkin memberitakan, tapi dia pernah bersaksi bahwa dia nih orang Kristen. Bersaksi itu artinya bukan hanya memberitakan aja. Dia cerita mungkin, oh gue ke gereja, gue percaya apa, gue mau ke ibadah, ya kan, mau apalah, pokoknya dia ngomong. Tapi nah dari situ kelakuannya, oh, orang mulai melihat, oh Kristen dia rupanya.
Iya dong, Pak. Dari mana Bapak orang tahu Bapak Kristen? Ya. Iya kan? Pasti pernah ngaku, pernah ngomong, baru tahu, baru diperhatikan. Oh, ternyata dia itu Kristen tapi baik loh orangnya, lu ya bener nih Kristen. Nah, sehingga orang bisa appreciate, menghargai atau tertarik sama kekristenan. Ya karena orang itu menunjukkan, bicara juga. Dia secara nggak langsung dia memberitakan Injil, yaitu lewat kesaksian hidupnya. Dia mengaku, pasti pernah mengaku dia itu adalah orang Kristen. Ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Ya, thank you. Iya Pak, saya mau tanya Pak David. Iya, Pak. Sorry Pak, ini kan kalau misalnya kita menginjili terhadap, kalau tadi kan tentang orang-orang yang sempurna ya, jadi tidak ada cacat fisik gitu. Misalnya kalau ada orang cacat fisik, tunarungu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, itu seperti apa Pak mereka berimannya Pak? Iya, ini bagus. Saya kasih tahu ya. Saya punya anak, ya, Jason tuh. Dia anak yang paling gede ini dia kan di sini. Dia tuh ibarat Maisonet, Abal of Maisonet. Nah, dia di komselnya dia ada satu anak tunarungu dari lahir, dari lahir, ya. Jadi dia Kristen, dia percaya. Jadi selalu komunikasi di komsel itu ya pakai bahasa ini, bahasa apa tuh? Bahasa tuh apa maksudnya tuh tangan punya itu loh, kode-kode gitu loh, ya. Nah, jadi dia percaya. Nah, terus kemudian satu kali anak saya, jadi anak ini orang bisa percaya. Saya tanya gimana komunikasi? Ya udah dia nggak tahu caranya gimana deh. Dia nggak pernah dengar suara, ya. Dia bisa baca. Saya lupa dia bisa baca apa enggak, saya nggak tahu deh. Saya baca kalau nggak salah. Pokoknya dia percaya Yesus Tuhan. Dia rajin ke komsel. Dia bisa cerita ya pakai bahasa tubuh, pakai gerakan tangan lah tentang ya bersaksi juga bisa dia. Satu kali eh, apa namanya waktu sharing di komsel tentang karunia Roh Kudus, terus anak saya doain dia telinganya. Eh, satu telinganya dia bisa dengar. Pertama kali dia bisa dengar. Waduh, sampai anak saya tuh nangis ya, terharu gitu loh. Sampai dia nangis, Pak, aku nangis sampai sesunggukan gitu loh karena amazed gitu ya. Dia bisa dengar. Terus kemudian ini anak bersaksi, terus kemudian minggu depannya ini anak cerita dia mendapat penglihatan tentang Yesus. Ya, jadi maksud saya gini loh, orang ya kalau orang tuli, orang-orang orang bisu bisa lah ya, kan dia bisa dengar, ya dong, ya kan dia bisu tapi dia bisa dengar kan, dia bisa dengar Injil, dia bisa percaya, itu nggak heran, ya kan. Orang buta bisa loh, dia bisa mendengar Injil juga, dia bisa baca Alkitab pakai huruf Braille. Tapi kalau orang yang tuli gimana? Ya kan? Apa mesti dibuka dulu telinganya? Enggak, dia bisa melihat. Makanya di dalam Roma juga dikatakan Roma 1 bahwa orang-orang yang orang-orang yang apa sebenarnya orang dunia itu yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu dia bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari ciptaan. Ya, dari ciptaan alam semesta dia mestinya percaya. Nah, itu dia Tuhan berkenan juga kepada orang yang tidak mengenal dia, ya. Tuhan menyatakan diri kepada orang yang tidak mengenal dia, tetapi mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang satu, yang Esa ini. Ya. Jadi iman itu bisa kepada Yesus ya. Dia lihat gambar, dia baca, ya. Dia nonton film, ya. Dia dengar ke sekolah minggu, dia lihat, ya nggak tahu gimana lah. Dia bisa nangkep tuh, bisa nangkep loh dengan akal dia. Walaupun nggak bisa dengar dari lahir nggak bisa dengar. Ya. Jadi apa namanya?
Ya Tuhan itu luar biasa. Sama seperti kayak Nick Fuji, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kok bisa kerja nggak ngemis? Dia udah pikir dia umur 11 tahun dia mau bunuh diri. Dia coba bunuh diri karena dia pikir percuma hidup begini. Dia nggak bakalan bisa kawin, nggak bakalan bisa kerja. Bahkan maaf, buang air besar dicebokin sama mamanya terus sampai kapan mamanya layani dia. Maka dia pikir dia mati aja deh. Tapi waktu dia terima Yesus, wow ada harapan. Wah dia benar-benar dia belajar dia apa namanya sekolah jadi akuntan. Bisa tuh dia kerja jadi financial analyst. Bisa tuh dia menikah punya anak lagi kembar anaknya. 4 kalau nggak salah anaknya. Nah kamu lihat. Jadi di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan selalu. Jadi artinya gini, bukan berarti cacat itu lalu membuat kita tidak sempurna, lalu kita nggak bisa memberita Injil, nggak bisa mendengar Injil, tidak bisa mendapat keselamatan. Enggak. Nah, pertanyaannya adalah orang gila. Nah, gimana dia? Ya. Tetapi nggak ada kan orang gila sejak lahir. Nggak ada. Orang gila karena depresi, karena lingkungan. Ya, tetapi bisa loh mereka direhab. Makanya ada nih, ya, pelayanan, penginjilan ke rumah sakit jiwa. Ada perayaan Natal di rumah sakit jiwa. Nih, ada kita melayani namanya namanya Rumah Pemulihan Gerasa, apa namanya Rapa House misalnya kan, punyanya Abalaf punya, ya kan. Nah itu ada tuh pemberitaan Injil Kak Dharma. Dia malah memberitakan dapat hak juga memberitakan Injil kepada panti rehabilitasi orang gila punyanya Pemda DKI. Ya, itu ratusan orang tuh. Ya dia khotbah, beritakan Injil. Ada yang terima Yesus juga orang gila tuh. Jadi maksud saya dan Tuhan pulihkan dia. Jadi memang Injil itu Tuhan sediakan bagi semua orang. Asal kita mau, kita punya hati yang haus mau cari. Makanya Tuhan bilang begini. Nih satu ayat penutup ya. Ini ayat suka disalah tafsir. Matius 11. Lihat ayat 27 deh. Ya, ini yang disalah tafsir sama sebagian orang Calvinis. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi orang bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan berkenan menyatakannya. Kalau Tuhan nggak berkenan ya nggak bisa. Jadi kan itu. Ya Tuhan yang pilih. Kalau Tuhan nggak mau, ya lu nggak bisa. Enggak. Tuhan menyatakan diri kepada semua orang. Tadi kita lihat kan, kenapa nggak semua orang selamat? Karena dia menolak, karena dia nggak percaya. Lah kalau ini gimana? Lihat dulu apa maksudnya ini, kepada siapa anak itu berkenan menyatakannya. Ya, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan. Nah, orang bijak, orang pandai, yang Tuhan tidak berkenan menyatakan diri. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan berkenan menyatakan kepada orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang gak bijak, orang yang kecil. Karena itu di ayat 28 Tuhan bilang, Tuhan panggil orang-orang yang kecil ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, enggak. Tetapi kepada semua orang yang desperate, orang yang capek, orang yang gagal, orang yang gak kuat, orang yang merasa dirinya gak pinter. Orang pinter merasa dirinya sanggup tanpa Tuhan. Itu orang pandai. Itu maksudnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya kuat. Nggak perlu Tuhan. Ya.
Nah itu maksudnya. Itu dia sendiri. Ya, jadi bukan sekali lagi Tuhan yang, kalau Tuhan cuma memilih sebagian orang, memang itu haknya Tuhan. Oh kalau gitu kamu tidak percaya Tuhan itu berkuasa. Oh enggak, saya percaya. Tuhan bisa aja pilih siapa aja, itu boleh. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Bukan karena kemahakuasaannya lalu dia semau gue. Enggak. Dia selalu adil, dia selalu benar, dia selalu murah hati, dia selalu sabar dalam setiap keputusannya. Dan dia karena adilannya, maka semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau tidak, itu tidak adil namanya. Ya. Tuhan dibatasi. Tuhan terbatas nggak? Tidak. Tetapi Tuhan terbatas nggak? Iya juga. Batasannya apa? Oleh firman-Nya sendiri. Dia dibatasi oleh apa? Oleh sifatnya sendiri. Yaitu adil dan benar. Dan kasih. Karena Tuhan itu kasih. Maka kasih itu harus punya syarat. Maksudnya gini, harus punya pilihan. Syaratnya pilihan. Jadi kalau kasih tanpa pilihan, harus terima. Itu namanya bukan kasih, itu pemerkosaan namanya. Kasih itu bersyarat, syaratnya apa? Bebas. Lu boleh terima, boleh enggak. Kasih karunia ini. Jadi kalau namanya irresistible grace, kasih apa karunia yang tidak bisa ditolak, wah itu namanya pemerkosaan itu. Iya kan? Wah ini nipu ya, wah paksa. Nah itu kan pemerkosaan itu namanya. Bukan kasih. Kasih itu, wah ini ai woma. Nah boleh dong, boleh iya, boleh enggak. Nah itu baru kasih namanya. Oke ya, saya pikir sampai di sini udah waktunya. Kita nanti sambung ke minggu depan. Pak Untung nggak ikut ya? Oh, untung di Malang, Pak. Bukannya Jalanan udah balik? Bukannya udah balik? mungkin nggak tahu deh. Saraf saraf kejepitnya udah balik, udah baik. Udah agak mending katanya. Oh, oke. Iya deh. Oke ya, kalau gitu kita tutup. Bu Fungling boleh tolong tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami lebih lagi dibukakan Tuhan tentang Engkau, tentang kami yang ada di hatimu, tentang begitu besarnya kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Bapak, biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan, sungguh-sungguh itu boleh kami terima dengan pengertian yang benar Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar, punya iman yang benar Tuhan. Terima kasih juga buat Pak David Tuhan yang sudah menerjemahkannya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau pegang ini dalam hidup kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh melakukan bagian kami, yaitu kami boleh menjadikan diri kami sebagai utusan-utusan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal dan mendengar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Sungguh menjadi pagi yang penuh dengan keberkatan buat setiap kami karena firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Engkau berkati Pak David, berikan hikmat yang terus bertambah-tambah Tuhan, supaya dia juga boleh menjadi suara-Mu Tuhan buat setiap kami, supaya kami lebih lagi mengerti Tuhan tentang Engkau Tuhan, tentang penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Thank you Amin. Thank semuanya. you, Kak Sampai ketemu David. minggu depan. God Yes. bless. Thank you Pak David. Yo, Thank you, thank you. Pak Bye. David. Thank you semuanya. Sampai besok ya, Bapak Ibu.